Makanya moto kita apa? Tuh, ibadah dulu, ibadah lagi, ibadah terus. Artinya kita ibadah terus. Pokoknya Ramadan ini harus penuh dengan ibadah. Habis ibadah, ibadah. Setelah ibadah, ibadah lagi. Nah, istilah kita gitu. Ibadah dulu, ibadah lagi, ibadah terus. Jadi penuh dengan hari-hari kita penuh dengan ibadah dan ibadah. Fa idza faraghta fansab. Setelah satu ibadah menuju ibadah yang lain. Itu surat Al-Nasrah. Ya, fa idza faraghta fansab. Setelah satu ibadah kita akan menuju ibadah yang lain. Begitu harus jadi hidup. Kalau Ramadan nih hari-hari kita hidup dengan ibadah, hati yang ikhlas, ibadah yang bagus secara syariat. Kemudian dia berkualitas, hati dan pikiran kita hadir dan kita istiqomah sampai selesai. Wow, itu baru dahsyat. Jadi gunanya kita bikin daftar ini kita ibadah terus. Ya, mulai dari bangun tidur kita berdoa dulu. Doa itu ibadah. Berzikir dulu bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus kita berwudu untuk sholat malam, ibadah. Habis itu sholat tahajud, ibadah. Habis tahajud, ya setelah witir, terus kita berzikir lagi menuju sahur, ibadah. Habis itu makan sahur, ibadah. Habis makan sahur, siap-siap sholat subuh, ibadah. Setelah sholat subuh, berzikir, duduk di masjid. Ibu-ibu duduk di rumah sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, tutup dengan sholat awal duha atau sholat syuruk namanya 2 rakaat. Ibadah lagi. Habis itu kita melaksanakan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari apa? Ya biar dia jadi ibadah, niatkan ibadah. Saya katakan tadi, nanti saya lebih spesial. Jadi untuk pekerjaan yang sifatnya sehari-hari yang tanda petik tidak nampak ibadah wajibnya atau ibadah sunnatnya, istilah kita menjadi ibadah mubah, maka niatkan ibadah agar dia jadi ibadah. Ibu-ibu yang mulai belanja, niatkan belanjanya ibadah. Ya Allah, aku belanja ini untuk cari ridhomu ya Allah, agar dia menjadi ibadah bagiku. Jadikan ini ibadah bagiku ya Allah. Ikhlas. Bapak-bapak yang bekerja, keluar rumah, ya niatkan bekerja ya Allah, jadikan ini ibadahku, cari ridhomu ya Allah. Jadi ibadah terus. Jadi ibadah yang wajibnya niatkan ibadah, baguskan. Dia juga yang sunnatnya niatkan ibadah. Yang ibadah yang sifatnya kegiatan sehari-hari pun niatkan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita awali kajian Ramadan kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih berikan terus kepada kita nikmat yang tak terhingga, masih diberikan kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita terus diberi kesempatan Allah untuk mengikuti bisa kajian ini sampai akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan insyaallah. Sehingga Ramadan kita bisa lebih maksimal, diberikan juga kekuatan dan kesabaran sehingga kita bisa meraih tujuan-tujuan Ramadan sebagaimana yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan juga kita bersyukur kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat semangat ibadah sampai Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sebagai bentuk syukur kita menjaga iman ini, menjaga Islam kita, memaksimalkan ibadah kita sebagai wujud syukur kita. Mudah-mudahan nanti saat kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, dan khusus Ramadan ini kita diberikan ketakwaan, diampunkan dosa-dosa kita, diberikan kita kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar. Kualitas diri kita menjadi semakin lebih baik, dan kita juga bisa membayar hutang-hutang kita sebagaimana pertemuan kita sebelumnya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah mengikuti sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita diberi kesempatan oleh Allah mendapat syafaat dari beliau dan bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Nah, hari ini kita masuk kepada kajian yang kedua, hari kedua Ramadan. Nah, pada kajian pertama, ya bagi yang baru hadir sekarang, lihat dulu kajian sebelumnya. Ya, kita insya Allah kita kajian kita setiap hari. Kita sudah masuk kepada tujuan utama Ramadan dan juga tujuan utama juga kita bagaimana secara ringkas pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana kita bisa meraih tujuan-tujuan tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini untuk bisa meraih sukses Ramadan, kemarin kita sudah bahas intinya, kita harus memaksimalkan ibadah. Yang kedua, kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi pada kajian kali ini kita masuk kepada bagaimana kita bisa memaksimalkan ibadah kita. Hanya orang-orang ibadah yang maksimal yang bisa meraih tujuan takwa dan tujuan-tujuan yang lain. Hanya orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu nanti yang bisa meraih ketakwaan itu, tujuan yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita masuk kepada bahasan bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan ibadah kita. Inti ibadah maksimal itu, ya intinya ya, kita bahas dulu intinya ya. Intinya, supaya kita bisa ibadah maksimal, ya yang pertama, ibadah itu harus ikhlas. Ya, untuk bisa maksimal, ibadah itu harus ikhlas. Ibadah yang maksimal itu hanya bisa ditempuh, hanya bisa dilakukan dengan keikhlasan. Tanpa keikhlasan nggak bisa. Hanya orang-orang ikhlas yang ibadahnya bisa maksimal, bisa tinggi, bisa the best. Bahasa kitanya maksimal itu artinya do the best. Itu artinya maksimal. Maksimal itu artinya do the best, lakukan yang terbaik. Tentu saja maksimal orang biasa berbeda dengan maksimal orang yang lebih tinggi. Maksimal orang yang sudah tinggi levelnya, orang soleh, tentu saja beda dengan orang yang di bawahnya. Jadi gitu. Jadi maksimal itu tergantung kepada pribadi-pribadi kita. Mudah-mudahan hari ini tahun ini bisa maksimal, tahun depan kita bisa maksimal sesuai dengan meningkatnya kualitas kita, ya, iman kita meningkat. Jadi begitu juga tahun-tahun berikutnya. Jadi maksimal itu artinya do the best, melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita saat ini. Melakukan yang terbaik, do the best sesuai dengan kondisi kita saat ini. Melakukan yang terbaik sesuai dengan kapasitas kita saat ini. Sesuai dengan kondisi kita, keadaan kita, kapasitas kita. Jadi kalau kapasitas naik, tentu saja meningkat juga the bestnya. Kualitasnya naik, meningkat juga the bestnya. Jadi begitu. Jadi namanya maksimal itu, jadi masing-masing di antara kalian, ya beda-beda maksimalnya. Sesuai dengan kondisi kita. Ya orang yang punya harta, misalnya contoh sedikit, orang yang punya harta cuman 100.000, itu sih mungkin maksimalnya berapa sedekahnya? Mungkin 50.000, begitu, atau 30.000. Itu maksimal dia dalam sedekah. Tapi orang yang punya harta miliaran, apalagi triliunan, ya itu saja maksimalnya ya beda lagi, the bestnya beda lagi. Mungkin dihitung dari sedekah ya, the bestnya mungkin miliaran, separuh dari hartanya atau sepertiga dari hartanya. Nah, jadi begitu. Maksimalnya orang yang sakit, the bestnya orang yang sakit berbeda dengan the bestnya orang yang sehat. Nah, kira-kira begitu. Jadi tergantung kondisi dan keadaan kita saat ini dan juga kondisi situasi kita. Orang yang dalam keadaan musafir tentu saja berbeda maksimalnya dengan orang yang mukim. Orang pekerja-pekerja berat, ya, orang pekerja-pekerja berat mungkin ya, dia tetap harus mencari makan, dia berjuang sehari-hari. Terusnya maksimal ibadahnya berbeda dengan santri-santri. Kalau santri-santri dibandingkan dengan para pekerja berat di luar ya, dibuat sama ibadahnya ya, berarti kalian belum maksimal. Masa kerjanya tinggal belajar aja sama ibadahnya dengan orang-orang pekerja-pekerja berat, kuli-kuli bangunan, tukang beca dan sebagainya di sana, itu saja berbeda. Jadi maksimal itu personal, situasional dan kondisional. Bisa kita apa? Personal tergantung orangnya, situasional tergantung situasinya, dan kondisional tergantung kondisi kita masing-masing. Jadi paham ya? Maksimal itu ya. Nah, sekarang kita masuk. Jadi maksimal itu untuk bisa mencari maksimal harus apa? Yang pertama, ikhlas. Hanya orang ikhlas yang bisa maksimal. Do the best, itu hanya orang yang maksimal. Hanya orang yang ikhlas. Nah, bagaimana nanti detailnya tentang ikhlas ini kita bahas pada pertemuan selanjutnya.
Yang kedua, untuk bisa ibadah maksimal itu harus apa? Kita harus bagus secara syariatnya bagus. Jadi secara syariatnya bagus. Benar dan bagus lah. Secara syariatnya. Kalau misalnya nanti kita sholat, secara syariat, sholat yang bagus itu gimana sih? Wuduknya bagus, pakaiannya bagus. Lihat kajian kita tentang sholat ya. Ada waktu-waktu yang lalu. Wuduknya bagus, pakaiannya bagus, waktu yang bagus, tepat waktu. Tempat yang bagus bagi laki-laki di masjid. Berjamaah, kira-kira begitu. Jadi secara syariatnya bagus amal itu. Kalau ikhlas harus menghasilkan ibadah yang bagus. Orang yang ikhlas itu pasti ibadahnya bagus. Masa arti ikhlas itu apa sih? Apa arti ikhlas? Mencari ridho Allah. Kita melakukan amal itu mencari ridho Allah, mencari cintanya Allah. Masa kita melakukan mencari cintanya Allah ibadahnya nggak bagus? Nggak mungkin lah. Ya maka ibadah itu harus bagus. Kalau ibadah itu nggak bagus ya nggak diterima sama Allah nanti. Biar ikhlas gimana pun kalau ibadahnya nggak bagus ya nggak diterima. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, bagus, dia hanya senang menerima yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang tayyib-tayyib. Coba kita lihat seperti misalnya kembali kepada kurbannya anak Nabi Adam, Kabil dan Habil. Kabil itu berkurban dengan kurban yang jelek. Habil berkurban dengan kurban yang baik. Yang diterima Allah yang mana? Yang Habil, yang baik. Kalau Kabil kan dia sebagai petani, dia kasih panen-panen yang udah BS-BS, yang buruk-buruk, yang udah mau dibuang-buang. Nah itu dia kasih untuk persembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kurban. Ya, makanya ditolak karena buruk, tidak baik. Sementara Habil dia berkurban, dia sebagai peternak domba yang paling montok, yang paling bagus, maka dia yang diterima. Makanya yang kedua, ibadah itu harus bagus secara syariat. Baca Quran, bagaimana Quran yang udah ikhlas, insya Allah baca Quran tapi nggak bagus, ya harus belajar. Bagaimana biar bagus? Ya belajarlah makhorijul hurufnya, panjang pendeknya. Misalnya itu minimal pertama. Habis itu nanti baru tahsin, suara yang indah, ya kan begitu, harus begitu. Jadi syariatnya harus bagus. Ya bagus itu sesuai dengan ketentuan sunnah, maksudnya begitu. Bagus bukan ukuran kita. Ya bukan ukuran kita pribadi, ya ukurannya sunnah. Ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah bagaimana? Yang bagus menurut sunnah. Salat sunat bagaimana yang bagus menurut sunnah? Nah, saya bilang tadi. Begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Apa ibadah yang lainnya lagi misalnya? Termasuk nanti berpuasa, bagaimana berpuasa yang bagus. Itu contoh. Berzikir, bagaimana berzikir yang bagus. Kalau kita nanti i'tikaf, bagaimana i'tikaf yang bagus. Bagus sesuai sunnah, sesuai syariat. Jadi yang kedua, ibadah maksimal itu adalah ibadah yang bagus sesuai syariat atau sesuai sunnah. Bagaimana biar bagus? Ya belajarlah. Maka di sini harus belajar bagaimana ibadah. Bagaimana? Di sini kita harus belajar. Bagaimana caranya biar sholat saya bagus? Ya belajar. Buka buku. Apalagi kita punya kajian perbaiki sholatmu, pasti Allah perbaiki hidupmu. Lihat lagi kajian itu. Lihat ya di playlist video kita ini. Lihat di playlistnya, ya, di listnya daftar. Lihat mana kajian apa di situ? Kajian perbaiki sholatmu. Allah pasti perbaiki hidup. Mana kita? Bagaimana sholat yang bagus? Belajar. Bagaimana baca Quran yang bagus? Ya belajar, berlatih. Ya walaupun berat nggak apa-apa. Asal kita berusaha, yang dinilai Allah itu kan usaha kita. Ya kalau kita nggak mau belajar, berarti itu kita tidak mau bagus ibadah kita. Bagaimana berzikir yang bagus, termasuk amal-amal yang lain. Jilbab misalnya pakai jilbab, bagaimana jilbab yang bagus? Bukan sekedar pakai jilbab, bagaimana jilbab yang bagus? Kalau bagi kaum wanita, ibu-ibu, perempuan, bagaimana jilbab yang bagus sesuai syariat?
aurat tertutup, tidak transparan, tidak ketat. Tertutup itu apa? Yang melihat wajah sama tangan saja. Nah, kira-kira bagus. Nah, termasuk ibadah-ibadah yang lain. Karena Allah itu baik, Dia hanya menerima amal-amal yang baik. Yang pertama juga tadi ikhlas, karena Allah tidak menerima kecuali amal yang ikhlas. Kalau kita kembali kepada yang pertama, Allah tidak menerima amal yang ikhlas, yang tidak ikhlas. Menerima hanya amal-amal yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Wa aqimus shalah. Ya, kemudian dan terus bayar zakat dan seterusnya. Jadi orang-orang yang ikhlas itu adalah orang yang mengerjakan sesuatu untuk cari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan. Allah tidak menerima amal yang tidak ikhlas. Satu, ikhlas. Dua, bagus. Nah, ternyata belum cukup juga untuk maksimal itu. Untuk lebih maksimal lagi, baru yang ketiga. Bahasa kita, berkualitas. Berkualitas. Nanti detailnya berkualitas itu pada pertemuan berikutnya. Sedikit saya jelaskan, amal yang berkualitas itu adalah amal yang melibatkan pikiran dan hati. Ruhnya ikut, ruh kita tuh ikut, hati kita tuh ikut. Pikiran kita ikut ibadah. Itu namanya berkualitas. Salat yang berkualitas adalah salat yang pikiran dan hati kita ikut salat. Itu dalam istilah ini nanti namanya khusyuk. Dalam haji namanya mabrur. Jadi yang sholat bukan hanya mulut dan badannya saja, tapi pikiran hatinya. Nah, seperti apa? Nanti lihat kajian sholat yang saya sampaikan tadi. Bagaimana baca Quran yang berkualitas? Bukan hanya mulut kita aja yang baca, panjang pendeknya bagus. Itu yang pertama tadi. Yang kedua tadi, ikhlasnya bagus, sudah. Bacaannya bagus, sudah. Baru apa? Hadir pikiran hati. Bagaimana hadir pikiran hati? Sambil baca Quran, kita pahami maknanya, kita resapi maknanya. Itu hadir. Begitu juga dengan zikir. Pikiran hati kita hadir. Karena ruh dari ibadah itu pada kualitasnya. Pada kualitasnya. Apalagi misalnya? Ya termasuk sekarang ini. Kalian sedang mengikuti kajian ini, termasuk para pemirsa yang melihat acara ini, ya mesti apa? Hadir hati. Supaya kalau begitu kita melihat, menuntut ilmu tuh hati kita hadir, pikiran hadir, berarti kita mencerna, oh masuk nanti ilmu itu. Karena hati dan pikiran kita hadir. Bagaimana detailnya itu kita khusus kita bahas. Zikir. Termasuk juga puasa. Puasa yang berkualitas itu seperti apa? Bukan sekedar puasa yang mulut dari makan, perut juga, dan juga yang di bawah perut dari syahwat, bukan sekedar itu, tapi puasa yang berkualitas itu adalah puasa yang pikiran dan hatinya hadir, ikut puasa. Yang sedekah bukan hanya tangannya, bukan hanya uangnya, tapi hati dan pikirannya ikut sedekah. Jadi begitu. Apalagi semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, apakah membantu orang lain, apakah menuntut ilmu agama, termasuk ibadah-ibadah yang khairu mahdoh, ya, bekerja, dan lain sebagainya. Itu semua apa? Hati dan pikiran kita hadir. Wah, ini bahasannya khusus nanti nih. Jadi termasuk nanti orang-orang takwa itu orang-orang yang selalu apa? Pikiran dan hatinya selalu sadar. Nah, istilahnya itu selalu sadar. Hadir itu artinya sadar. Nah, itu bahasan khusus nanti kita pada pertemuan berikut. Jadi yang ketiga apa? Ibadah yang atau amal soleh yang berkualitas. Arti berkualitas apa? Pikiran dan hati ikut hadir. Nah, tambahan yang keempat. Nah, ini baru tambahan yang keempat. Ibadah yang maksimal itu adalah ibadah yang kita lakukan istiqomah. Istiqomah sampai kalau Ramadan, sampai selesai Ramadan. Ya, istiqomah adalah yang kita lakukan tertentu tadi. Istiqomah mulai sekarang. Nah, makanya di awal-awal saya katakan untuk bisa istiqomah itu kita bikin apa? Kita bikin seperti daftar, tabel, kan ingat dulu pelajaran kita
Pada waktu persiapan Ramadan saya sampaikan, nah kita bikin daftar untuk memudah daftar harian ibadah kita. Untuk membuat kita menjadi istiqomah, kita bikin daftar harian. Daftar harian. Ya. Jadi gitu, kita bikin daftar harian. Misalnya ya sholat subuh, nah, kita bikin daftar harian. Sholat subuh berjamaah tepat waktu, contreng. Zuhur berjamaah tepat waktu itu contreng, begitu. Ini untuk menjaga keistiqomahan kita hari pertama. Amal apa saja kita tulis. Supaya kita pertama kita melihat, supaya kita menjadi konsisten. Oh, hari pertama kita bisa ya. Yang kedua, menjadi kontrol nanti. Kok tiba-tiba loh, kok ada bolong ini, kan ada kontrol. Kok tiba-tiba tidak saya kerjakan? Oh, ada kontrol. Supaya istiqomah sampai 30. Sebagaimana pelajaran kita, yang namanya maksimal itu harus dari awal sampai akhir. Ramadan 30 hari atau 29 hari, atau bulan penuh. Nggak bisa maksimalnya cuma seminggu atau 10 hari. Nah, itu gunanya kita pakai tabel sebagaimana saya sampaikan di awal pertemuan kita persiapan Ramadan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kita pakai tabel, jadi ada kontrol istiqomahnya. Oh, sholat subuh saya istiqomah, sholat zuhur istiqomah di masjid, asar istiqomah di masjid, dan bagi laki-laki. Kalau ibu-ibu istiqomah tepat waktu. Jadi kita tulis, jadi ada kontrol. Sholat qabliyah subuh, sholat syuruk, sholat duha, sholat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, sholat tarawih, sholat tahajud. Ya kita contreng berapa rakaat. Jadi menjadi kontrol, sehingga kalau bolong kita tahu ada kontrol. Oh iya, itu gunanya. Kecuali kalau kita sudah jago sekali, sudah ahli, ya nggak perlu ini. Tapi kalau sudah orang belum ahli, perlu menjadi alat kontrol supaya kita ibadahnya kita konsisten, istiqomah nanti sampai hari 30 atau hari 29 Ramadan selesai. Jadi gunanya ini. Dari awal saya sampaikan supaya kita menggunakan tabel ini, ya, bisa dibuat sendiri, bisa juga nanti. Silahkan nanti yang mau download, silahkan disampaikan kepada kita akan berikan file PDF-nya. Ya, jadi begitu. Jadi ibadah itu harus maksimal 30 hari. Nah, jadi ini kalau kita lakukan seperti ini bisa maksimal, insya Allah Ramadan kita selesai, lulus, sukses. Nah, ini tambahan pertama, ya, inti yang pertama. Nah, inti yang kedua, istilahnya moto kita apa? Untuk Ramadan. Ibadah dulu, ibadah lagi, ibadah terus. Nah, artinya kita ibadah terus. Pokoknya Ramadan ini harus penuh dengan ibadah. Habis ibadah. Setelah ibadah lagi. Nah, istilah kita gitu. Ibadah dulu, ibadah lagi, ibadah terus. Jadi penuh dengan hari-hari kita penuh dengan ibadah dan ibadah. Fa idza faraghta fansab. Setelah satu ibadah menuju ibadah yang lain. Itu surat Alam Nasrah. Ya, fa idza faraghta fansab. Setelah satu ibadah kita akan menuju ibadah yang lain. Begitu harus jadi hidup. Kalau Ramadan nih hari-hari kita hidup dengan ibadah, hati yang ikhlas, ibadah yang bagus secara syariat, kemudian dia berkualitas, hati dan pikiran kita hadir, dan kita istiqomah sampai selesai. Wow, itu baru dahsyat. Jadi gunanya kita bikin daftar, kita ibadah terus. Ya, mulai dari bangun tidur, kita berdoa dulu. Doa itu ibadah. Berzikir dulu bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus kita berwudu untuk sholat malam, ibadah. Habis itu sholat tahajud, ibadah. Habis tahajud, ya setelah witir, ya, terus kita berzikir lagi menuju sahur, ibadah. Habis itu makan sahur, ibadah. Habis makan sahur, siap-siap sholat subuh, ibadah. Setelah sholat subuh berzikir, duduk di masjid, ibu-ibu duduk di rumah sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, tutup dengan sholat awal duha atau sholat syuruk namanya 2 rakaat, ibadah lagi. Habis itu kita melaksanakan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari apa? Ya biar dia jadi ibadah, niatkan ibadah. Saya katakan tadi, nanti saya lebih spesial. Jadi untuk pekerjaan yang sifatnya sehari-hari yang tanda petik tidak nampak ibadah wajibnya atau ibadah sunnatnya, istilah kita menjadi ibadah mubah, maka niatkan ibadah agar dia jadi ibadah. Ibu-ibu yang mulai
belanja, niatkan belanjanya ibadah. Ya Allah, aku belanja ini untuk cari ridhomu ya Allah, agar dia menjadi ibadah bagiku. Jadikan ini ibadah bagiku ya Allah. Ikhlas. Bapak-bapak yang bekerja, keluar rumah, ya niatkan bekerja ya Allah, jadikan ini ibadahku cari ridhomu ya Allah. Jadi ibadah terus. Jadi ibadah yang wajibnya niatkan ibadah, bagus kan? Dia juga yang sunatnya niatkan ibadah. Yang ibadah yang sifatnya kegiatan sehari-hari pun niatkan ibadah. Jadi begitu, niatkan ibadah. Nah setelah itu capek, tidur dulu sebentar. Misalnya tidur dulu sebentar. Kita capek, kita tidur dulu sebentar. Niatkan juga tidur ibadah. Maka ibadah pun, tidur pun jadi ibadah. Setelah tidur, bangun lagi duha. Bagi jam 9, kita duha. Misalnya. Bagi yang sempat tidur, bagi yang bekerja ya nggak usah tidur. Bagi yang sempat tidur, bisa tidur sedikit. Masih ngantuk. Duha, duha ibadah. Habis duha, lanjutkan kegiatan kita lagi. Bagi santri, taklim, menghafal, baca Quran, kan ibadah. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, setelah belanja, duha. Habis itu masak, niatkan masak ibadah lagi. Bapak-bapak juga setelah tadi duha, lanjutkan pekerjaannya, jadi niatkan ibadah lagi. Masuk waktu zuhur, ibadah qabliyah. Berwudu, terus qabliyah. Dengar azan, terus habis itu qabliyah. Habis itu sholat zuhur berjamaah, sholat tepat waktu. Terus ba'diyah, ibadah lagi. Habis ba'diyah, apa lagi kegiatan kita? Kegiatan sehari-hari, lanjutkan. Atau mulai baca Quran lagi, jadi ibadah. Atau bapak-bapak melanjutkan pekerjaan dengan niat ibadah, jadi ibadah. Jadi ibadah kita terus, 24 jam kita ibadah. Niatkan. Habis setelah itu, ya setelah ibadah, agak capek menuju asar, tidur sejenak, setengah jam, niatkan ibadah. Jadi ibadah itu jadi seger lagi kita setelah tidur. Niatnya ibadah supaya, ya Allah dengan tidur ini, agar aku semakin lebih baik, seger nanti ibadahnya. Jadi ibadah lagi tidurnya. Qabliyah asar, sholat asar. Habis sholat asar, terus kita berzikir sampai menuju maghrib. Setelah berzikir, bagi ibu-ibu juga bisa menyiapkan makanan buat berbuka. Niatkan jadi untuk ibadah. Bagi kita membaca Quran atau kegiatan yang lain. Ada yang mau olahraga, ya sore sebentar supaya kita tetap bugar. Niatkan olahraganya ibadah. Kan hebatnya. Niatkan ibadah. Terus udah. Habis itu menuju maghrib lagi. Ya, setelah berbuka puasa, berpuasa niatkan ibadah buka puasa. Karena buka puasa bagian dari ibadah. Segerakan berbuka puasa setelah azan. Ya, sedikit takjil dulu. Habis takjil, ya, makan kurma atau minum air. Sedikit, ya, makanan yang lain misalnya. Habis itu langsung qabliyah maghrib kalau sempat. Kalau enggak langsung menuju sholat maghrib. Setelah maghrib berjamaah di masjid bagi laki-laki atau ibu-ibu di rumah. Besok ba'diyah maghrib. Setelah itu apa? Baru kita makan malam. Makan malam jangan sampai kenyang. Ya. Jadi gitu. Yang penting kita terpenuhi kebutuhan makanan kita. Bukan terpenuhi perut kita gitu loh ya. Kata Nabi maksimal kalau perut terpenuh, sepertiga buat makan, sepertiga buat air, sepertiga buat udara. Itu maksimal tuh udah. Jadi begitu. Niatkan makan itu karena sifatnya mubah, niatkan ibadah. Kalau berbuka tadi kan memang ibadah. Ini kan makan, niatkan ibadah. Ya Allah, baca bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan makan ibadah aku mencari ridhomu. Selesai makan, siap-siap sholat Isya. Setelah azan, qabliyah Isya. Habis itu sholat Isya berjamaah. Atau tepat waktu bagi ibu-ibu. Habis itu ba'diyah Isya. Setelah itu apa? Siap-siap tarawih. Boleh tarawihnya di masjid. Ya, bagi laki-laki, bagi ibu-ibu juga. Boleh juga tarawih di rumah. Bagi bapak boleh tarawih di rumah. Di masjid kayaknya ustadz sholatnya cepet banget tarawihnya. Saya mau di rumah sama keluarga. Boleh, gak ada masalah. Wajib. Sholat Isyanya berjamaah itu lagi laki-laki harus wajib di masjid. Tapi selesai itu mungkin merasa gak nyaman kalau sholat tarawih di masjid, mungkin terlalu cepat. Ustaz, saya nyamannya di rumah. Gak apa-apa, pulang ke rumah. Sholat berjamaah di rumah. Sholat tarawihnya. Bersama keluarga. Selesai udah jam berapa tuh misalnya? Udah sampai setengah
8:30. Habis itu apa? Ya mulai istirahat. Ada yang boleh langsung misalnya tidur atau siap-siap tidur, atau boleh juga baca Quran lagi, ibadah lagi. Ya kita tutup dengan muhasabah diri, mau tidur buka lagi tabelnya, mana yang sudah dikerjakan, mana yang terlewat, tulis lagi. Selesai evaluasi harian, mau tidur, ya berwudu. Setelah berwudu baru tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Niatkan tidur kita, ya Allah, tidurku ini jadikan ibadahku. Bangunkan aku nanti ya Allah biar tahajud. Tidur 9:30, paling ya tidur jam 10. Niatkan ibadah. Habis itu tidur jadi ibadah. 5 jam, jam 10, jam 3 sudah bangun. Atau 2:30 sudah bangun. Niatkan lagi kayak tadi, kegiatan ibadah. Jadi kalau begini kegiatan kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, full 24 jam kita ibadah. Ini namanya ibadah yang maksimal. Apa ibadah maksimal? Niatkan semuanya apa? Karena Allah, mencari ridha Allah. Yang kedua, bagus secara syariat. Yang ketiga, berkualitas, pikiran hati kita hadir ibadah. Yang keempat, istiqomah gitu. Dari awal sampai akhir. Nah, wabil khusus catatan ya, untuk kegiatan-kegiatan. Kalau tadi kan kegiatan yang nampak ibadah kan seperti sholat dan sebagainya, sholat sunat, sholat wajib, sedekah, baca Quran. Nah, kalau kegiatan-kegiatan sehari-hari itu biar jadi ibadah ya, kegiatan apakah masak, apakah kerja, apakah olahraga nanti, apakah silaturahim, biar dia jadi ibadah, mirip yang tadi. Satu, niatkan lillahi ta'ala. Yang kedua, kalau tadi bilang bagus secara syariat, kalau ini apa? Sesuaikan dengan syariat. Artinya tidak bertentangan dengan syariat Allah. Kalau olahraga tidak bertentangan dengan syariat. Kalau kerja yang tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau kerja yang bertentangan dengan syariat, ya jangan. Cari makan, jualan yang bertentangan dengan syariat, jangan. Siang-siang ngasih makan orang yang tidak puasa, yang dalam artian bukan sakit, bukan uzur, ya jangan. Masa kita orang puasa ngasih makan orang nggak puasa yang dia tidak uzur? Oh, jangan. Kira-kira. Jangan mengerjakan yang dilarang. Jadi pekerjaan yang mubah-mubah itu kita sesuaikan dengan syariat. Kalau yang tadi itu ibadah bagus sesuai syariat, ini apa? Sesuaikan dengan syariat atau sunnah Allah dan sunnah Rasulnya. Syariat Allah dan sunnah Rasulnya. Nah, jadi ibadah semuanya, pekerjaan kita. Makanya istilah saya, yang wajib sempurnakan. Ini catatan khusus ya, yang wajib sempurnakan. Apa yang wajib? Sholat 5 waktu, puasa sempurnakan. Puasa, nanti bagaimana sempurnanya pada pertemuan berikutnya. Ya, terus yang ketiga, zakat sempurnakan. Yang kedua, kalau yang sunat-sunat, banyakkan. Nah, jadi yang sunat-sunat banyakkan. Terutama yang sudah biasa kita kerjakan banyakkan, tinggal tambah jumlahnya. Banyakkan. Yang mubah-mubah, tadi tuh. Yang mubah-mubah, ya seperti makan, tidur, bekerja, olahraga, ya niatkan itu ibadah dan lakukan sesuai dengan syariat agama kita, syariat Allah dan sunnah Rasulullah. Ini jadi 24 jam kita ibadah. Jadi makanya prinsipnya tadi apa, motonya apa? Ibadah dulu, ibadah lagi, ibadah terus. Kalau begini ibadah kita, insya Allah sampai istiqomah 30 hari, maka sukseslah Ramadan kita. Insya Allah. Nanti tercapai itu nanti. Bagaimana takwanya, sebagaimana yang kita harapkan, itu insya Allah akan tercapai nanti tujuan-tujuan dari Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita di sini silakan diamalkan. Ya, ini sekarang di hari kedua ini sudah dapat cara memaksimalkan ibadah-ibadahnya. Mari langsung kita amalkan, langsung kita praktekkan. Sampai nanti hari ke-30 atau hari ke-29. Insya Allah Ramadan kita dari sisi ini akan sambil terus memohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, beri kekuatan ya Allah, beri kesabaran, beri istiqomah, terus berdoa sama Allah, terus berdoa. Ya, mudah-mudahan Ramadan kita sampai 30 hari kita istiqomah dalam amal yang the best tadi. Amal yang maksimal, ibadah yang maksimal, insya Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa diamalkan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita baca, hadir terus karena kajian ini insya Allah kita bikin setiap hari. Ya, setiap Ramadan, setiap hari kita bikin kajian ini. Maka ini menjadi ilmu tambahan dan bisa kita amalkan.
untuk memaksimalkan Ramadan kita, meraih ketakwaan insyaallah. Ya, mari kita pada pertemuan ini baca hamdalah, alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanallah, sholila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.